Adam gemetar karena marah. Dia mendapat 200% rasa hormat dimanapun dia berada. Dia tidak pernah berpikir dia akan diabaikan oleh pria tak dikenal sekarang. Hatinya terbakar. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, "Yang harus kamu lakukan sekarang adalah dengan jujur mengatakan semua yang kamu tahu. Jangan menunggu polisi omong kosong." "Di wilayah keluargaku, siapa polisi New York itu?" Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, seorang pria paruh baya berbicara dengan nada tidak ramah. "Tuan Muda Fei, saya tidak berpikir NYPD pernah menyinggung Anda kan?" Adam tanpa sadar berbalik dan melihat seorang pria Indonesia paruh baya. Semua dalam setelan dengan lebih dari selusin petugas polisi berjalan mendekat. Begitu Adam melihatnya, ekspresinya agak jelek dan dia berkata, "Jadi itu Sheriff Allen. Sheriff Allen, kamu adalah detektif sejati, hidungmu sangat bagus, kamu datang ke sini begitu cepat." Orang yang dipanggil Sheriff Allen adalah Sheriff Duncan Allen yang sangat terkenal dari New York. Duncan sangat terkenal di New York, tidak hanya dia kepala divisi tertinggi Departemen Kepolisian New York, tapi juga detektif dengan tingkat penyelesaian kejahatan tertinggi di New York. Namun, Adam dan Duncan belum terlalu dekat, terutama karena keluarga Fei selalu ingin bekerja sama dengan Duncan untuk terlibat dalam kolusi antara bisnis dan pemerintah untuk memfasilitasi tindakan mereka di masa depan. Tapi Duncan belum memberikan wajah kepada keluarga Fei. Dia tidak peduli apakah salah satunya adalah keluarga Hilton atau keluarga Fei, keluarga Polen di depannya tidak akan menjadi batu sandungan bagi keadilan. Meskipun keluarga Fei sangat kuat, tetapi bagaimanapun juga menetap di New York, jadi tidak dapat dihindari bahwa mereka berurusan dengan polisi New York. Duncan adalah yang paling memusingkan bagi mereka. Pada saat ini, Duncan berjalan ke Adam dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Muda Fei, kami menerima laporan tentang kasus pembunuhan serius di sini. Jadi kami bergegas untuk menyelidikinya." Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke 7 mayat di tanah, melihat sekeliling dan bertanya, "Siapa yang bisa menjelaskan kepada saya apa yang terjadi di sini? Kapan orang-orang ini meninggal? Jam berapa kematiannya? Siapa saksi pertama?" Tama membuka pintu dan berkata, "Saya menelepon polisi. Orang itu meninggal sekitar 10 menit yang lalu. Saya mendengar gerakan di luar, membuka pintu, dan menemukan orang-orang ini tewas." Pada saat ini, Adam menatap Tama, hatinya sangat panas. Dia mendengar suara Tama, barusan, dan ketidaksukaannya menembus pintu untuk anak ini. Tama merasakan tatapan Adam yang sangat tidak bersahabat. Memberinya pandangan ke samping dan menemukan bahwa orang ini terlihat sedikit mirip dengan Daron. Berdasarkan percakapan yang baru saja dia dengar dari dalam pintu, dia bisa yakin bahwa orang ini adalah ayah Zakari, Adam. Adam dalam suasana hati yang sangat marah saat ini, dan ketika dia bertemu Tama di tingkat mata, dia segera bertanya, "Aku baru saja memintamu untuk membuka pintu, mengapa kamu tidak membukanya?" Tama berkata dengan sedikit kesal, "Aku tidak mengenalmu, aku tahu siapa kamu." Dalam keadaan darurat seperti itu, saya tentu saja tidak percaya siapapun kecuali polisi. Adam berkata dengan putus asa, "Saya Adam Fei dari keluarga Fei. Anda bahkan belum pernah mendengar nama saya." Tama menggelengkan kepalanya, "Maaf, saya baru saja datang dari Indonesia belum lama ini. Aku benar-benar belum pernah mendengar tentangmu. Selain itu, prioritasmu sekarang adalah menemukan putramu. Tidak perlu mempermainkanku di sini kan? Jika Anda punya waktu ini, bukankah lebih baik mencari tahu keberadaan putra Anda?" "Kamu..." Adam marah dan tidak tahu harus berkata apa sekaligus. Segera, dia menekan api dan bertanya dengan gigi terkatup, "Apa yang baru saja kamu lihat? Cepat katakan padaku." Tama berkata dengan ekspresi lembut, "Maaf, saya hanya berbicara dengan petugas polisi dengan kekuatan penegakan hukum tentang hal-hal ini, sedangkan untuk Anda, saya tidak punya komentar."
Adam belum pernah bertemu siapapun dalam hidupnya yang berani berbicara dengannya seperti itu, dan dalam sekejap, dia tidak sabar menunggu pengawalnya membunuh Tama di tempat. Namun, ketika dia memikirkan detektif Duncan Allen ada di sekitar, dia hanya bisa menahan amarahnya. Pada saat ini, Duncan memandang Tama dan bertanya, "Anak muda, saya adalah detektif dari Departemen Kepolisian New York, dan saya adalah kepala divisi seluruh kota. Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda lihat?" Tama menunjuk ke 7 mayat di tanah, berkata dengan wajah tidak jelas, "Apalagi yang bisa saya lihat? Tentu saja, segera setelah saya membuka pintu, aku melihat orang mati. Sebelum saya datang ke Amerika Serikat, saya pikir keamanan Anda di sini sangat bagus. Tapi di mana saya akan tahu ketika saya mendorong pintu, saya akan melihat tanah yang penuh dengan orang mati?" Duncan tersenyum dan bertanya, "Apakah Anda melihat pembunuhnya?" "Dan tuan muda dari keluarga Fei?" "Tidak," Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami di dalam menunggu kemunculannya, mendengar gerakan di luar, seperti ada yang jatuh, rasanya agak salah, jadi saya panggil bodyguard kita dari pintu dulu, tapi tidak ada yang merespon. Saya takut terjadi kecelakaan, sengaja menunggu sebentar, untuk memastikan tidak ada gerakan di luar pintu. Saya membuka pintu, setelah dibuka, itu semua mayat yang menghalangi pintu." Duncan mengangguk dan bertanya, "Lalu apakah Anda mendengar seseorang berbicara?" Tama mengangguk dan berkata, "Ya, saya dengar." Duncan bertanya lagi, "Lalu apakah Anda mendengar apa yang mereka bicarakan?" Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya pikir mereka berbicara bahasa Jepang, tetapi saya tidak mengerti bahasa Jepang." Duncan mengangguk dengan lembut dan berkata pada dirinya sendiri, "Sepertinya itu memang pekerjaan ninja Jepang." Setelah mengatakan itu, dia bertanya, "Kamu seharusnya bisa mendengar suara pria dan wanita, kan? Lebih banyak pria atau lebih banyak wanita?" Tama berkata tanpa berpikir, "Semua pria, dan kedengarannya seperti setidaknya 7 atau 8 orang." Duncan mengangguk, berterima kasih kepada Charlie, dan berkata kepada petugas polisi di sekitarnya, "Segera blokir tempat kejadian, pemeriksaan lengkap masing-masing tubuh. Selain itu, periksa video pengawasan di sini, untuk melihat apakah ada petunjuk berharga. Selain itu hubungi Biro Imigrasi, untuk mengambil catatan masuk dari Jepang ke New York dalam seminggu terakhir. Kumpulkan semua informasi warga negara Jepang tentang pria berusia antara 18 dan 48 tahun." Sedikit jeda, Duncan berkata, "Semua staf di sini malam ini dibawa pergi untuk menyelidiki. Fokusnya harus memeriksa jumlah orang yang belum berkurang, untuk membiarkan setiap orang mengidentifikasi yang lain, untuk melihat apakah ada kekurangan tenaga kerja, beberapa orang hilang. Orang-orang segera melakukan apa yang diperintahkan." Duncan kemudian berkata kepada Tama, "Karena Anda adalah satu-satunya saksi tidak langsung yang berada di tempat kejadian, meski bukan saksi mata, tapi juga sangat membantu kami dalam mengungkap kasus ini. Jadi nanti kalian semua akan datang dengan mobil kami untuk melakukan perjalanan untuk membuat pernyataan." Tama berkata, "Nona Gu adalah figur publik, kali ini keluar masuk kantor polisi. Kalau ada kabar, media kita tidak tahu bagaimana itu akan mengarang berita palsu untuk mendapatkan perhatian, jadi itu sangat tidak nyaman." Mengatakan itu, Tama menambahkan, "Bagaimana kalau ini, kita kembali ke hotel dulu. Kalau mau pernyataan, datang ke hotel, kami pasti akan bekerja sama sepenuhnya." Duncan mengangguk dan berkata, "Itu bagus. Ketika saya mengatur hal-hal di tempat kejadian, saya akan membawa seseorang untuk mengunjungi hotel." Tama bertanya padanya, "Kalau begitu, bisakah kita pergi sekarang?" "Ya." Di samping, Adam berkata dengan tidak puas, "Putraku masih belum ditemukan, dan sebelum putraku ditemukan, tidak ada yang diizinkan pergi." Tama mengerutkan kening dan bertanya secara retoris, "Atas dasar apa?"
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.